Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد para hadirin yang dimuliakan Allah jemaah salat zuhur. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah masih memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua, dan di antara nikmat yang harus selalu kita sadari dan kita syukuri adalah yang pertama nikmat usia, karena ketika kita masih diberikan usia oleh Allah, artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah amal saleh. Nikmat yang kedua yang harus selalu kita sadari dan juga kita syukuri adalah bahwa Allah masih menitipkan keimanan di dalam hati kita, juga semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dari kitab Arba'in Nawawiyah. Kita akan membahas hadis yang ke-8 yang tema besarnya adalah semangat untuk berdakwah dan juga perlindungan terhadap muslim. Teks hadisnya عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى." رواه البخاري ومسلم. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari nomor 25 dan riwayat Imam Muslim nomor 21. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini hadis yang populer dan sering kita dengar. Tetapi hadis ini kalau kita pahami secara tekstual, secara letterlek, maka terkesan menyeramkan.
Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Sehingga hadis ini juga seringkali dipahami dengan cara yang salah, atau sering juga dijadikan senjata ya untuk menyerang kaum muslimin atau menyerang agama Islam, bahwa agama Islam itu agama yang mengajarkan peperangan dan juga kekerasan. Karena banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi manusia. Juga banyak hadis-hadis yang dimana Rasulullah memerintahkan kita untuk memerangi manusia. Salah satunya hadis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, tetapi kita memiliki ulama dan juga memiliki data. Memiliki ulama dalam artian yang mereka menjelaskan tentang makna hakiki dari hadis ini. Juga memiliki data bahwa ternyata agama Islam bukanlah agama yang menyukai peperangan atau menganjurkan untuk berperang. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ke pembahasan hadis secara lebih dalam, kita ingin mengenal terlebih dahulu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Umar bin Khattab. Ayah beliau Umar bin Khattab. Beliau populer dengan nama Ibnu Umar, yaitu anak Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Umar bin Khattab punya anak banyak, tidak hanya Abdullah. Tetapi ketika kita mendengar dalam sebuah riwayat hadis Ibnu Umar, walaupun tidak disebutkan namanya, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau lahir 3 tahun sebelum kenabian atau 10 tahun sebelum hijrah. Ini 3 tahun setelah kenabian, bukan sebelum kenabian. 3 tahun setelah kenabian atau 10 tahun sebelum berhijrah. Hijrahnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menetap di kota Makkah selama 13 tahun untuk berdakwah. Abdullah bin Umar lahir 3 tahun setelah kenabian atau 10 tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Sehingga ketika terjadi peristiwa hijrah, usia beliau 10 tahun dan beliau termasuk sahabat yang junior. Beliau pernah dikisahkan ingin ikut dalam perang Badar dan perang Uhud, namun ditolak oleh Rasulullah SAW. Perang Badar terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Artinya usia beliau baru 12 tahun. Ditolak oleh Rasulullah, suruh pulang. Kamu belum layak untuk ikut, masih terlalu belia. Datang lagi tahun berikutnya, tahun ke-3 Hijriah, beliau ingin ikut perang Uhud. Artinya usia beliau baru 13 tahun. Sama Rasulullah disuruh pulang. Nanti dulu, kamu masih terlalu belia. Baru diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang Ahzab ketika beliau berusia 15 tahun, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah. Dan beliau termasuk ahli fikih dan juga sahabat atau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kita tahu ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan 7 sahabat ini yang paling populer karena memang sering disebutkan dalam hadis, dalam sanad hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah, lalu ada Aisyah, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik, dan ada Abu Sa'id Al-Khudri. Itu mungkin sahabat-sahabat yang sering kita dengar dan populer karena sering sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Dan beliau wafat di kota Mekah pada tahun 73 Hijriah. Artinya kurang lebih beliau wafat usianya 83 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa makna uqatil dalam hadis ini? Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi. Umirtu, sebelumnya umirtu ini bentuknya pasif. Artinya saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. An uqatila. Uqatila dalam bahasa Arab artinya berbeda dengan aqtula. Kalau uqatila kata dasarnya qatala yuqatil. Kalau qatala yaqtulu artinya membunuh. Artinya membunuh. Tapi di sini bukan
Umirtu an aqtula. Kalau umirtu an aqtula berarti saya diperintahkan untuk membunuh. Bunyinya umirtu an uqatila. Saya diperintahkan untuk memerangi. Dan kata memerangi di dalam bahasa Arab tidak selalu identik dengan membunuh, seperti memerangi di dalam bahasa Indonesia. Contohnya memerangi kemiskinan, memerangi narkoba. Bukan artinya kita memerangi orang miskin, kan gitu. Memerangi narkoba bukan artinya kita memerangi atau membunuh orang yang menggunakan narkoba. Memerangi korupsi dan lain-lain. Dan kata uqatila yang bermakna bukan memerangi, tapi bermakna sungguh-sungguh dengan kuat, itu juga beberapa kali diungkapkan dalam hadis Nabi. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada an yajtaza baina yadayhi falyadfa'." Jika salah seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, karena kita sunnahnya kalau salat ada sutrahnya sebagai batas. Artinya orang boleh lewat di depan kita tapi setelah sutrah. Kalau kita dengan sutrah tidak boleh kita melewati orang salat antara dia dengan sutrah. Kalau kita sudah salat di depan kita ada sutrah, lalu ada orang yang ingin melewati kita dengan sutrah, maka cegahlah. Fal yadfa'hu kata Rasulullah. Cegahlah, tahanlah, tolak dia. Fa in aba, kalau dia tidak mau tetap mau lewat, fal yuqatilhu. Kalau secara bahasa artinya maka perangi dia. Secara bahasa letterlock. Tapi kata para ulama maksudnya bukan memerangi di sini, tapi tolak lagi dengan lebih kuat. Tahan lagi dengan lebih kuat. Sehingga makna qatala yuqatilu dalam Al-Qur'an juga dalam hadis tidak melulu berarti peperangan dengan senjata. Innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia adalah setan, lanjutan dari hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu berikutnya an-nas, makna an-nas di dalam hadis ini. Karena bunyi hadisnya adalah umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini siapa? Apakah maknanya manusia secara umum atau ada makna khusus? Maka kata para ulama, an-nas di sini al-am alladhi yuradu bihil khas. Kata yang bersifat umum namun yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus. Jadi Rasulullah menyebutkan manusia, tapi maknanya bukan manusia secara keseluruhan. Ada makna khusus. Maknanya adalah manusia yang memerangi dan juga menzalimi kaum muslimin, bukan manusia secara umum. Karena Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah menghendaki peperangan di dalam agama Islam. Apa buktinya? Banyak sekali buktinya. Ketika Rasulullah SAW pertama kali berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, beliau memiliki kekuatan di kota Madinah. Apakah Rasulullah lantas langsung memerangi orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah? Yang sudah ada orang-orang Yahudi sebelumnya di kota Madinah. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ada tiga kabilah Yahudi besar. Apakah Rasulullah langsung perangi mereka? Jawabannya tidak. Justru Rasulullah membuat sebuah perjanjian atau yang disebut dengan Piagam Madinah, yang isinya adalah bahwa kaum muslimin harus menjadi penolong, pendukung antara kaum muslimin lain, dan juga kaum muslimin harus menjadi penolong dan pendukung bagi orang-orang Yahudi. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Yahudi harus menjadi penolong dan pendukung bagi kaum muslim. Sehingga terjadi kerjasama yang sangat luar biasa di kota Madinah. Rasulullah tidak pernah ingin peperangan. Walaupun agama berbeda, keyakinan berbeda, akidah berbeda, tapi Rasulullah tidak pernah ingin tidak pernah ingin terjadi peperangan. Lalu mungkin ada pertanyaan, tetapi kalau kita baca sejarah Ustaz, ada namanya perang Bani Qainuqa, perang Bani Nadir, perang Bani Quraidah. Di situ kaum muslimin memerangi kabilah-kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka jawabannya terjadi peperangan itu bukan karena Rasulullah menghendaki, tetapi mereka berkhianat. Terjadi peperangan misalkan Bani Qainuqa atau Bani Nadir, mereka coba untuk melecehkan muslimah
lalu membunuh seorang sahabat, maka Rasulullah marah. Rasulullah menggerakkan pasukannya untuk menyerang mereka. Rasulullah ingin dibunuh, ingin diracuni. Ketika terjadi perang Ahzab, seharusnya orang-orang Yahudi melindungi kaum muslimin, malah sebaliknya mereka membocorkan data, membocorkan informasi, mengkhianati kaum muslimin dari belakang, sehingga Rasulullah memerangi mereka. Jadi tidak pernah istilah dalam sejarah terjadi peperangan, apapun itu peperangannya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab dan perang-perang lainnya, itu terjadi karena umat Islam duluan yang cari gara-gara, cari masalah. Ketika umat Islam diserang, ya tidak mungkin mereka berdiam diri. Kalau mereka punya kemampuan, pasti membela, maka terjadilah peperangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga makna an-nas di dalam hadis ini bukan manusia secara umum, salah tidak salah, berdosa tidak berdosa, zalim tidak zalim, perangi tidak. Tapi maksudnya adalah manusia yang memerangi dan menzalimi kaum muslimin, yaitu kafir Quraisy pada saat itu, ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, contoh penggunaan kata an-nas dalam Al-Qur'anul Karim, penggunaan kata an-nas tapi maksudnya khusus, bukan manusia secara umum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Allah menggunakan bahasa manusia. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, wahai Muhammad. Karena itu takutlah kepada mereka. Manusia di sini apakah manusia secara umum? Jawabannya tidak. Yaitu manusia, maksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy dan juga yang bersekutu dengan mereka dalam perang Al-Ahzab. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah bagi penolong bagi kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua tema besar dalam hadis ini. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Artinya, saya diperintahkan untuk bersungguh-sungguh menyampaikan Islam ini kepada manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Dan juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah Islam ini bukan hanya tugas seorang ustaz atau kiai atau guru ngaji, tetapi juga tugas dan tanggungan dan juga beban bagi kita semua sebagai seorang muslim. Di lingkup terkecil, kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk berdakwah. Anak kita kalau tidak sholat dan tidak kita ajarkan, nanti di hari kiamat yang ditanya siapa? Bapaknya, kan gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk tanggung jawab dakwah. Paling tidak di lingkup terkecil, di keluarga dia. Ketika ada seseorang yang punya kuasa, lalu terjadi di masyarakatnya sesuatu yang melanggar syariat dan dia diam saja, nah, maka dia nanti juga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak RT misalkan, dia punya kuasa di lingkup RT-nya, lalu terjadi sesuatu yang melanggar syariat dan dia membiarkan padahal dia punya kemampuan untuk mencegahnya, maka itu juga menjadi tanggung jawab dia. Dan semakin besar tanggung jawabnya dan juga kekuasaannya, maka semakin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya dalam Islam adanya kekuasaan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dunia, hajat manusia dalam urusan dunia, tetapi juga untuk menanamkan dakwah Islam, untuk menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema besar yang kedua dalam hadis ini adalah tidak melukai kaum muslimin atau mengambil harta mereka dengan batil. Karena kata Rasulullah, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah bersyahadat, salat dan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka haram darah dan juga harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali kalau memang harus diambil dengan haknya. Harta bisa diambil asal ada haknya. Contoh, ada seseorang yang mengambil harta orang lain, maka harus diambil harta orang lain itu dari tangan dia. Atau misalkan dia membunuh dengan tidak sengaja, maka dalam Islam ada diyat 100 ekor unta, maka itu boleh diambil dari dia. Itu namanya dengan hak Islam.
atau jiwa sekalipun ketika dia membunuh dengan sengaja berencana, maka jiwa dia akan diambil. Tapi tentunya pelaksanaannya tidak serampangan dan semena-mena. Semua harus legal dan juga konstituen sesuai dengan konstitusi yang ada. Artinya bukan hak bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Itu haknya pemerintah yang berwenang. Hadirin yang dimuliakan Allah, makna hadis ini aku diperintahkan untuk menghadapi segala bentuk tantangan dalam dakwahku di jalan Allah. Jika hal tersebut mengharuskan perang, maka itu merupakan perintah Allah. Sehingga perang ini bukanlah tujuan melainkan sarana. Sarana ketika apa? Ketika kita diperangi gitu ya, bukan sarana utama dalam berdakwah. Adapun sarana utama dalam berdakwah seperti yang diajarkan Rasulullah dengan hikmah, dengan mau'izah, dengan cara yang baik. Bagaimana Rasulullah berdakwah ketika beliau tidak diperangi, maka beliau berdakwah dengan cara yang terbaik. Bahkan ketika beliau diperangi sekalipun, ketika beliau dimusuhi sekalipun, dan beliau masih memiliki kesempatan untuk memaafkan, beliau akan maafkan. Bagaimana yang terjadi dalam dakwah beliau ke Taif, ketika beliau diusir, ditimpuki dengan batu oleh anak-anak sampai berdarah-darah, datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung berkata, wahai Muhammad, engkau boleh perintahkan kepadaku apa saja. Seandainya engkau mau, saya akan timpakan 2 gunung besar yang ada di kota Makkah kepada mereka. Ini kan tawaran menarik ketika kita sudah dalam keadaan terpojok. Rasulullah berdakwah 10 hari di kota Taif. Beliau terhina, diusir berdarah-darah. Keinginan beliau bukan sekedar keinginan manusia, keinginan kekuasaan, tidak, tapi keinginan malaikat. Malaikat sudah menawarkan, kalau kau mau saya timpakan 2 gunung. Tapi Rasulullah mengatakan jangan, semoga Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari keturunan mereka. Juga ketika Fathu Makkah, beliau menaklukkan kota Makkah atau membuka kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Orang-orang kafir boleh sudah ketakutan karena mereka tidak lagi berdaya. Mereka di bawah kawanan Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah ingin peperangan, habis mereka saat itu. Karena selama ini merekalah yang memusuhi Rasulullah dan juga membunuh para sahabat Rasulullah. Kalau kita secara manusiawi, Pak, ini ada sebuah daerah yang selama berapa tahun? 13 tahun di kota Makkah, tambah 8 tahun Hijrah, berarti kurang lebih 21 tahun memerangi kita, dan banyak sahabat kita yang terbunuh karena ulah mereka. Lalu suatu saat kita bisa menguasai daerah itu, mungkin kita secara manusia ini habis mereka. Berapa banyak sahabat saya yang sudah mati karena kalian. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah. Ketika mereka sudah tidak berdaya, mereka ketakutan. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami sahabat kamu, kita berasal dari keluarga yang sama. Kata Rasulullah, idhabu fa'antumu khulafa. Ya sudah, kalian pergi, kalian bebas. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan. Dan ketika perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah ingin umrah bersama para sahabat dari kota Madinah ke kota Makkah, karena mereka sudah lama tidak umrah setelah berhijrah, tidak lama melihat kota Makkah, itu kan kampung halaman mereka. Tahun 6 Hijriah mereka ingin umrah tapi dihadang, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poinnya adalah pinjatan senjata selama 10 tahun. Maka langsung diterima oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ini perjanjian damai, 10 tahun tidak berperang. Rasulullah terima, walaupun poin-poin berikutnya itu sangat memberatkan pihak kaum muslimin menurut para sahabat. Tapi diterima oleh sudah tidak apa-apa. Sehingga 10 tahun ini bisa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memperluas dakwahnya, untuk mengirim surat-surat kepada raja-raja dan juga berdakwah dengan damai tanpa ada peperangan sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya perang yang terjadi pada umat Islam. Kalau kita banyak belajar sejarah, mungkin banyak peperangan yang kita pelajari, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang perang Khandaq atau perang Ahzab, ada perang Siffin, ada perang Makkah, ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk, dan perang-perang lainnya. Perang yang terjadi itu ada tujuannya. Yang pertama mencegah kezaliman dan menghadapi permusuhan. Ketika kaum muslimin diperangi, ya tidak mungkin mereka diam saja. Perang
perang itu kan terjadi rata-rata di kota Madinah, pada awal-awal terjadi di kota Madinah. Ini membuktikan bahwa ya mereka diserang. Mereka tinggal di Madinah, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab itu semua terjadi di kota Madinah. Artinya mereka diserang. Tidak mungkin mereka berdiam diri. Pasti melakukan perlawanan. Yang kedua, membela orang-orang lemah dan terzalimi dari kaum zalim. Berikutnya menyampaikan nilai-nilai akidah di tengah manusia, lalu menghadapi para pengkhianat dan yang mengancam kedaulatan negara. Ini kurang lebih kenapa terjadi peperangan pada umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya darah umat Islam dan hartanya dilindungi kecuali jika terdapat ketentuan Islam untuk menumpahkan darahnya dan juga mengambil hartanya. Sebenarnya yang terlindungi dalam ajaran agama Islam bukan hanya darah kaum muslimin, darah non-muslim yang hidup damai pun juga terlindungi dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang membunuh seorang zimmi yaitu non muslim yang hidup damai di bawah perjanjian seperti kita di Indonesia hidup damai, maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Bahkan pernah diriwayatkan dalam sejarah ya, Usama ibn Zaid ketika dalam sebuah peperangan dia menghadapi seorang musuh, orang kafir, dan akhirnya orang kafir itu terpojok, sudah terlentang, tidak punya senjata. Usama bin Zaid tinggal menebas kepalanya. Lalu orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Usama karena masih muda dan juga kondisi peperangan pada saat dia tebas. Tapi dia punya perasaan yang mengganjal dalam hatinya. Ini dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih tetap saya tebas. Maka dia melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia menceritakan yang terjadi. Saya dalam peperangan, ada orang mengucapkan la ilaha illallah, musuh saya, tapi tetap saya tebas. Maka Rasulullah sangat marah dan dia mengatakan, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah dia telah mengucapkan la ilaha illallah tapi engkau tetap membunuhnya? Diulangi berkali-kali oleh Rasulullah sampai Usama bin Zaid mengatakan, wahai Rasulullah, dia mengucapkan dengan ikhlas. Wa inna ma khaufan minas sayf, tapi karena takut pedang, takut terbunuh. Kata Rasulullah, asyaqaqta an qalbi, apakah kau telah membelah hatinya? Tahu dari mana kamu kalau dia enggak ikhlas? Jadi Rasulullah SAW sangat melindungi dan juga menghargai darah manusia, bukan hanya umat Islam. Bahkan peperangan-peperangan yang terjadi dalam agama Islam itu syaratnya sangat ketat dan juga adab-adabnya sangat luar biasa. Tidak boleh kaum muslimin membunuh orang yang tidak bersalah, tidak boleh mereka membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang tua, membunuh orang yang sudah membunuh orang yang berlindung begitu ya di dalam tempat-tempat ibadah. Tidak boleh membakar rumah, membakar kebun, tidak boleh menghancurkan rumah. Artinya yang diperangi adalah memang sangat tertentu orangnya, sangat definitif, yaitu para gembong-gembongnya dan juga pengikut gembong yang ingin membuat kekacauan. Juga apalagi darah umat Islam ketika mereka sudah bersyahadat, maka terlindungi kecuali dengan hak Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini juga menunjukkan akan besarnya kedudukan zakat. Rasulullah bersabda, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Sampai mereka menunaikan zakat. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, demi Allah saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, kalau mereka menahan tali onta yang dahulu pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah, tunaikan maksudnya mereka keluarkan sebagai zakat kepada Rasulullah, maka saya akan perangi mereka karena mereka menahannya. Ini terjadi ketika masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau dalam masa kekhalifahan 2 tahun sekian bulan sibuk untuk memerangi orang-orang yang murtad dan juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sempat ditentang oleh para sahabat, salah satunya oleh Umar bin Khattab. Kenapa engkau memerangi orang-orang yang menunaikan zakat, tidak mau menunaikan zakat? Mereka kan muslim juga. Maka Abu Bakar berkata demikian, saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Kenapa diperangi? Alasannya karena mereka pada saat itu bersekongkol dan mengompori satu sama lain. Sudah kita Muhammad sudah mati, sudah meninggal, tidak perlu kita membayar zakat. Masa kita bayar kepada Abu Bakar? Mereka bersekongkol sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena itu adalah hak harta, hak harta. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kalau ada tali onta yang dulu mereka keluarkan untuk Rasulullah sebagai zakat dan saat ini mereka tahan, saya akan perangi karena hadirin yang dimuliakan Allah. Tentunya ini tidak bisa kita praktekkan di zaman sekarang secara sembrono ya. Dalam artinya kalau orang tidak mau menunaikan zakat lalu kita perangi, bukan. Mereka tadi diperangi karena bersekongkol. Kalau pribadi-pribadi maka tidak diperangi, tapi biasanya diambil ya secara paksa ya. Diambil secara paksa karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa belajar bahwa dahulu para sahabat memiliki pendataan yang sangat kuat. Karena bagaimana mereka tahu si fulan telah sampai nisab dan haul si fulan kalau tidak punya data. Abu Bakar ketika memerangi berarti kan bukan sembrono. Abu Bakar tahu mana yang harusnya mereka keluarin zakat tapi nggak mau. Berarti kan ada datanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya kedudukan seorang muslim ketika mengambil zakat, maka kata Rasulullah, fa iyyaka wa karaima amwali. Jauhilah harta mulia, harta yang mereka cintai. Kita dulu ketika petugas zakat dari kekhalifahan diperintahkan untuk mengambil zakat, maka tidak boleh mengambil harta yang mereka cintai. Contohnya mereka punya peternakan kambing, tidak boleh mengambil kambing yang paling bagus, harus yang berada di peternakan. Mereka punya peternakan sapi, tidak boleh mengambil sapi yang paling bagus, yang sangat mereka cintai. Mereka punya onta, tidak boleh mengambil onta yang mereka cintai. Zakat dalam Islam, zakat peternakan pun cuma 3, onta, kambing, dan juga sapi. Selebihnya tidak ada zakatnya, kecuali kalau diperdagangkan, baru nanti jatuhnya zakat perdagangan. Orang punya peternakan ayam, dia tidak ada zakat ayam, tidak ada. Kalau diperdagangkan, baru zakat jual beli ayam. Jadi zakat perdagangan. Dilarang oleh Rasulullah untuk mengambil harta yang paling mereka cintai, termasuk kalau pertanian, tidak boleh mengambil hasil panen yang paling bagus diambil sebagai tidak boleh. Harus mengambil yang peternakan. Karena kenapa? Ketika diambil mereka merasa terzalimi. Dan ketika mereka merasa terzalimi, maka mereka akan berdoa kepada Allah. Maka pesan Rasulullah berikutnya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya Rasulullah juga bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Jadi tidak boleh kita sampai membunuh seorang muslim hanya karena emosi. Itu besar dosanya di sisi Allah. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Sesungguhnya seorang muslim masih luas beragama, dalam artian masih ringan hisabnya di sisi Allah selama, kata Rasulullah, selama dia tidak menumpahkan darah darah yang haram. Ini ujian bagi yang pertama, seseorang yang emosi dan emosinya sudah memuncak dan dia merasa memiliki kekuatan untuk membunuh, atau orang yang diberi kekuasaan ketika dia mungkin kekuasaan terancam atau apa sehingga dia membunuh. Ujian bagi orang-orang yang demikian, punya emosi yang besar dan juga punya kekuasaan. Maka sehebat apapun kita, sesuper power apapun kita, jangan sampai terpikir dalam diri kita untuk membunuh seorang muslim. Di dunia mungkin selamat, tidak ada yang berhisab, tapi di akhirat tidak akan selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Islam juga tadi dalam peperangan sangat berhati-hati ketika memang harus membunuh seseorang. Maka dalam sejarah pun tidak ada istilah Islam menjajah negeri orang, tidak ada. Ada nggak dalam sejarah Islam menjajah negeri orang? Tidak ada. Yang ada kan kolonialisme, menjajah negeri orang lain dan korbannya rata-rata negara Muslim. Tapi kalau Islam menjajah negara orang, tidak. Ini bukti ya bahwa Islam itu bukan agama yang suka peperangan. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, hukum ditetapkan berdasarkan perkara zahir. Karena Rasulullah bersabda tadi, wa hisabuhu ma'allah.
dan hisab mereka kembali kepada Allah. Sehingga kita manusia hanya menghukumi manusia secara zahir. Kalau dia sudah bersyahadat, ya sudah. Urusan hati dia ikhlas atau tidak, betulan atau tidak, syahadatnya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang tadi, kisah Usama bin Zaid yang dia membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kata dia, oleh Rasulullah dia takut pedang, bukan ikhlas. Kata Rasulullah, apakah Rasul sudah berikan ini? Maka kaidah yang diungkapkan oleh ulama, nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi berdasarkan yang tampak, perkara yang tersembunyi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mempergauli orang-orang munafik yang ada di kota Madinah selain mereka muslim. Secara zahir mereka muslim bersyahadat, sholat bersama Rasulullah. Walaupun Rasulullah tahu bahwa mereka itu munafik, tapi sama sekali tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Tidak diperangi oleh beliau. Kenapa? Karena zahirnya mereka muslim. Kalau diperangi, mungkin banyak mencibir nanti bagaimana Muhammad memerangi para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya hadis ini bukan pemaksaan terhadap keyakinan Islam. Karena tadi bunyi depannya kan saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai syahadat. Hadis ini bukan pemaksaan terhadap keyakinan Islam, tetapi menunjukkan pemahaman akan terlindungnya harta dan juga jiwa seorang muslim. Yang terakhir, pelajaran dari hadis ini yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah tauhid. Yang kedua, Islam adalah keyakinan dan amal. Jadi bukan hanya diyakini dalam hati, tapi juga harus dibuktikan dengan amal. Dalam hadis ini buktinya dia harus sholat dan juga menunaikan zakat. Jika tidak mau, maka ada hukumnya tersendiri. Berikutnya, umat Islam harus memiliki kekuatan yang menggetarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Saya diberi kemenangan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah tanamkan di hati musuh selama sebulan perjalanan. Dulu sebulan perjalanan itu kurang lebih 1.500 kilo. Satu minggu kurang lebih 400 kilo. Satu bulan berarti 1.600 kilo. 1.500. Jadi ibaratnya Rasulullah jaraknya masih 1.500 kilo dari musuh sudah ketakutan. Karena mereka memiliki kekuatan yang menggetarkan. Mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Umat Islam banyak dizolimi di banyak negeri, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak dizolimi di Palestina, sampai sekarang masih dizolimi mereka. Di negara-negara lain banyak sekali mereka dizolimi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, paling tidak kita mendoakan mereka, mendoakan kebaikan. Maka kalau kita berdoa, jangan lupakan satu doa. Allahumma sholli Islam wal muslimin fi kulli zamanin wa makan. Tolonglah kaum muslimin dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada. Lalu berikutnya, penerapan hukum harus ditegakkan secara legal. Bukan artinya setiap orang berhak untuk menegakkan hukum yang ada dalam ajaran agama Islam, tapi yang berhak adalah pemerintah yang yang berkuasa. Berikutnya, hukum ditetapkan berdasarkan perkara zahir. Makanya dalam Islam, hakim yang hakim menghukumi yang berdasarkan bukti, begitu. Berdasarkan bukti, tidak boleh berdasarkan perasaan. Dan saya rasa juga dalam hukum konvensional juga demikian. Bahkan dalam Islam, seandainya hakim tahu mana yang benar tapi tidak punya bukti, maka dia tidak boleh menghukumi sebatas pengetahuan. Dia harus menghukumi secara bukti, secara zahir. Kecuali ada indikator lain ya, sehingga dia bisa mendukung pengetahuan. Yang terakhir, perlindungan terhadap muslim harus diberikan oleh kekuasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah pembahasan kita dari hadis yang ke-8. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini ada manfaat yang bisa kita ambil.
kita amalkan. Dan semoga wawasan kita dan pengetahuan kita dan ilmu kita tentang Islam semakin terang sehingga tidak mudah termakan oleh fitnah-fitnah yang ada di luar sana. Semua kita bisa istiqomah untuk agama Islam ini sampai akhir hayat kita dan kita mati mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.